Nah, di awal sih ngeliatin si Jinwo yang lagi ngedatengin sekolahan adiknya si Jin buat ketemuan sama wali kelasnya. Soalnya ibunya emang lagi sakit, jadi si Jinwo yang ngegantiin. Cuman gegara badannya sekarang udah jadi seksoy abis. Ngebuat cewek-cewek di sekolahan si Jin jadi pada gelisah alias geli-geli basah. Terus pas ketemu sama wali kelasnya, si Jinwo dikasih tahu perkembangan si Jin yang emang berprestasi bener. Terus nih anak bisa masuk ke universitas kedokteran yang top juga. Cuman tahu si Jinwo seorang hunter. Tiba-tiba aja wali kelasnya si Jin minta bantuan gitu ke si Jinwo. Soalnya sekarang teman sekelasnya si Jin baru aja ngebangkitin kekuatannya. Terus dia milih keluar dari sekolah abisnya kepengen jadi hunter juga. Nah, gegara khawatir si ibu gurunya minta si Jinwo buat ngebujuk temannya si Jin biar gak usah ikut-ikutan jadi hunter. Soalnya itu mah emang bahaya bener apalagi dia masih bocil juga. Goes to Messi, shoots. Oh, hits the post. Come on. Singkat cerita si Jinwo langsung mendatangi temannya si Jin yang namanya si Han Song-yi. Tapi bukannya disuruh berhenti. Ini cewek malah dibawa gitu sama si Jinwo nggak tahu kemana. Oke, next pindah ke tempat lain. Soalnya sekarang si Hwang Dong-su baru aja sampai ke Korea, terus dia juga disambut di bandara sama si Wo Jin-chul. Ya ternyata nih orang datang ke Korea apalagi kalau bukan kepengen balas dendam gara kakaknya dibuat meninggoy sama si Jinwo. Tapi baru aja nongol. Balik lagi ke si Jinwo sama si Song-yi yang lagi ngedatengin manajer Guyot White Tiger. Soalnya sekarang Guyot White Tiger emang lagi pada mau masuk ke gate class gitu buat ngelatihin para anggota barunya buat nge-raid. Nah tadinya si Jinwo mau ngajakin si Song-yi ikutan nge-raid juga buat nakut-nakutin dia biar gak jadi hunter. Tapi ngeliat ada hunter kelas A sama hunter kelas B yang ikut dijagain juga, si Jinwo jadi gak yakin si Song-yi bakal ketakutan. Soalnya menurut dia raidnya bakalan kelar cepat bener. Oke, singkat cerita mereka mah langsung pada masuk. Cuman yang bikin ngagetin, nih tiba-tiba aja berubah jadi warna merah yang ngebuat mereka langsung pada panik. Ya gara-gara tuh kejadian si manajernya langsung ngabarin si Baekhyun Hu alias ketuanya Guyot White Tiger. Abis itu dia mah langsung gercep pergi ke TKP guys. Nah abis masuk ke dalam red gate nih rombongan sekarang lagi pada di tengah hutan bersalju gitu. Cuman yang bikin langsung pada melongo, tiba-tiba aja mereka diserangin sama LS gitu, pokoknya nyerangin bener. Tapi yang bikin aneh, abis nembakin rombongannya si Jinwo pakai panah nih para elfnya langsung pada cabut. Ya abis itu kejadian, tiba-tiba aja si Kim Chul alias tanker kelas A yang mimpin raidnya langsung ngebagi dua kelompok itu. Soalnya sekarang dia mah kepengen misahin peringkat C ke bawah, abisnya mereka mah dianggap jadi beban termasuk si Jinwo juga. Jadinya para anggota peringkat C ke bawah disuruh nunggu aja sama dia. Soalnya sekarang si Kim Chul bareng yang lainnya mau langsung ngalahin bosnya aja biar raidnya cepet kelar. Tapi tiba-tiba aja ada hunter rank B yang namanya si Park Hae-jin gak mau ikutan join sama si Kim Chul. Abisnya cewek tadi gak sengaja ngeliat si Jinwo nahan tembakan panah esnya pakai tangan kosong doang. Jadinya dia yakin kalau si Jinwo mah bukan hunter kaleng-kaleng. Singkat cerita sekarang si Kim Chul bareng rombongannya langsung pergi ke tengah hutan. Tapi baru aja jalan bentar mereka mah langsung diserang sama gerombolan beruang kutub yang emang pada segede gaban. Oke, abis itu balik lagi ngeliatin si Jinwo bareng rombongannya. Soalnya sekarang dia tiba-tiba aja ngeluarin jaket itu dari dalam inventory buat dibagiin ke yang lain. Abisnya nih cuaca dinginnya emang nyelekit banget. Tapi yang bikin ngagetin, tiba-tiba aja mereka didatengin sama beruang kutubnya yang emang gede bener. Cuma tuh beruang kutubnya langsung dibuat kelayangan sama si Jinwo, pokoknya cepet bener. Si Nabis itu pindah ngeliatin si Baekhyun Hu yang baru aja nyampe di luar gate-nya. Cuman tahu gate-nya nggak bisa dimasukin, jadinya sekarang dia cuma bisa berharap doang sama si Kim Chul. Tapi si manajernya tiba-tiba bilang kalau ada hunter lain juga yang ikut masuk ke dalam gate alias si Jinwo, yang menurut dia udah berhasil ngalamin kebangkitan kedua. Jadinya kata dia si Yeonhu bisa tenang dikit. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja si Dongsu tiba-tiba ngedatengin. Soalnya dia dapat kabar kalau salah satu pelaku yang buat kakaknya meninggoy alias si Jinwo masuk juga ke dalam red gate. Tapi untungnya nih orang nggak bisa masuk. Jadinya sekarang dia cuma bisa nunggu di luar. Habis itu si balik lagi ngeliatin rombongannya si Jinwo yang lagi pada santuy sambil mukbangin daging beruang. Cuman pas lagi pada mukbang si Jinwo-nya mah nggak ikut. Soalnya sekarang dia lagi ngedatengin markas si beruang kutubnya. Habis itu dia langsung ngebangkitin pasukan bayangannya juga buat nyerang. Tapi abis beruangnya udah pada dibuat meninggoy nih bosnya langsung keluar. Terus abis itu ngalahin satu persatu pasukan bayangannya si Jinwo juga. Nah tahu nih bosnya lumayan kuat, si Gris akhirnya langsung disuruh nyerang. Tapi malahan bos beruangnya dikalahin cepet banget. Ya abis dibuat pada meninggoy, tuh beruangnya langsung dibangkitin lagi sama si Jinwo biar pada gabung jadi pasukan bayangannya gitu. Cuma di tempat lain, sekarang rombongannya si Kim Chul lagi pada diratain sama gerombolannya si Alt S gitu. Nah yang bikin kocak, waktu anak buahnya udah pada dikirim ke isekai, si Kim Chul langsung kejar-kejar terus ngibrit cepet bener kayak abis ngeliat kunya. Oke, next episode 2 guys. Sekarang sih ngeliatin si Hwang Dong-su yang mau balik, abisnya dia yakin banget kalau si Jinwo udah pindah alam gara masuk ke dalam red gate. Tapi pas kedengar si Jinwo kenalannya si manajer dari Guyot White Tiger, tuh manajernya langsung mau dipita sama si Dong-su yang ngebuat si Yeon-ho langsung jadi kesal. Abis itu mereka mah langsung pada duel. Cuma untungnya si Wo Jin-chul langsung gercep nahan tuh pukulan, pokoknya keren bener. Nah gak ada angin gak ada hujan, si Dongsu tiba-tiba aja diteleponin sama orang. Abis itu dia mah beneran langsung cabut sambil mukanya agak kesal. Si pindah lagi ngeliatin si Kim Chul yang sekarang udah balik sambil ngambek gak karuan. Abisnya si Park Hae-jin plus rombongannya sekarang malahan lagi ngelau sambil pada asik ngemukbang. Ya pokoknya gegara udah kepala kesal si Kim Chul kayak mau ngamuk abis-abisan. Cuman dia mah langsung dibuat tepar sama si Jinwo. Tapi ternyata si Kim Chul diam-diam diikutin sama gerombolannya si Elf yang dari tadi pakai skill menghilang gitu. Cuman yang bikin tambah ngagetin, ternyata si bosnya sekarang ikutan dateng. Terus dia kayak ngajak ngobrol gitu sama si Jinwo. Nah nyadar bisa bahasa monster juga si Jinwo kayak aneh banget, tapi akhirnya dia tahu kalau itu mah pasti pengaruh dari sistemnya. Abis itu si bosnya langsung nyuruh si Jinwo duel sama salah satu kerocuannya. Tapi itu kerocuannya langsung dikirim ke isekai sama si Jinwo cepet bener. Cuman yang ngebuat si Jinwo tambah puyeng, tiba-tiba aja nih bosnya bilang kalau si Jinwo bukan manusia. Abisnya kata dia sekarang si Jinwo belum nyadar identitas yang sebenarnya. Terus si bosnya ngasih tahu lagi kalau di telinganya sekarang kayak ada yang dia buat ngebantui para manusia, tapi anehnya si Jinwo mah nggak termasuk. Nah pas si Jinwo nanya ke bosnya apa tujuan mereka sebenarnya, tiba-tiba aja nih bosnya langsung ngegelis gitu sambil ngomong ngelantur. Ya tau nggak akan bener si Jinwo langsung manggil pasukannya. Abis itu mereka mah langsung pada nguak. Cuman pas lagi ngewar nih bosnya langsung nginjak si Jinwo. Abis itu mereka mah langsung pada kenalan dulu sebelum pada bewa.
Nah pas si Jinwo lagi pada B1 sama si Baruka, tiba-tiba aja si Kim Chul sadar juga. Abis itu dia malah langsung nyerenteng kepengen nge-kill si Jinwo nggak pakai mikir. Tapi nasib ini orang emang tragis bener. Abisnya dia langsung dijadiin donat sama si Igris. Abis itu si Kim Chul juga langsung dibangkitin sama si Jinwo biar jadi pasukannya. Tapi di waktu yang samaan gitu si Baruka juga ikutan nyerang. Tapi dia langsung dihantam sama si Kim Chul yang sekarang udah jadi pasukan bayangannya si Jinwo guys. Ya abis itu kejadian si Kim Chul langsung kasih nama baru sama si Jinwo jadi si Iron, yang buat dia langsung kesenengan. Abis itu si Iron langsung duel sama si Baruka abis-abisan. Cuma tahu si Iron gak bakalan menang, si Jinwo langsung gercep ngebantuin juga bareng si Igris. Cuman gara-gara sekarang pasukannya si Baruka udah diratain. Akhirnya si Baruka digeng abis-abisan yang ngebuat dia langsung tepar juga. Nah abis raidnya kelar, si Jinwo langsung ngajakin si Song Yi plus yang lainnya juga buat pada keluar. Ya abis pada keluar ternyata si Yonho masih nungguin gitu. Cuman dia kaget bener. Pas tahu yang keluar cuman para hunter kelas ecek-ecek doang. Tapi gara-gara si Jinwo gak mau ditanya-tanyain, si Yonho langsung jadi kesel. Abis itu dia langsung ngeprovokasi si Jinwo. Tapi si Jinwo-nya juga langsung ngebales terus bilang, kalau yang nyelamatin dua anak buahnya siapa lagi kalau bukan dia. Ya nyadar anak buahnya udah diselamatin, si Yonho langsung minta maaf plus ngucapin terima kasih juga. Abis itu si Jinwo langsung cabut sama si Song Yi, terus si Song Yi-nya dia anterin sampai rumah. Ya ternyata abis ngalahin tuh bosnya si Jinwo sekarang dapat senjata si Baruka, tapi dia kayak masih kesel bener. Soalnya tadi si Jinwo ternyata sempat kepengen ngebuat si Baruka jadi pasukan bayangannya. Tapi mau udah dicobain 3 kali juga tetap masih aja gagal. Jadinya si Baruka nggak bisa dia dapetin. Oke next episode 3. Nah besoknya si Jinwo dijemput sama si Yojin soalnya mereka mau pada nge-raid. Jadi hemat ratusan ribu gara-gara tahu ada barang ini. Jadi awalnya tuh aku mau ganti pintu kamar mandi karena kunci. Nah sekarang sih ngeliatin si Jinwo sama si Yojin yang lagi pada nge-raid gitu dalam gate berduaan doang. Cuman ngeliat prajurit bayangannya si Jinwo yang pada action ngebuat si Yojin langsung melongo. Soalnya dia mah jadi kayak gak guna banget. Ya abis pada beres mereka langsung pada nongkrong sambil nge-grill. Terus abis itu si Yojin juga curhat tentang hubungan sama kakaknya yang emang benci banget sama dia. Jadinya si Yojin kepengen banget punya kakak kayak si Jinwo. Ya abis ngedenger ceritanya si Jinwo langsung bilang kalau mulai sekarang si Yojin resmi diangkat jadi adiknya, yang ngebuat si Yojin langsung kesenengan. Oke next. Si tiba-tiba aja ngeliatin sosok om-om bewokan gitu yang baru aja ngebuat satu party di dalam dungeon langsung pada tepa. Tapi si omnya ngaku kalau dia mah udah 10 tahun kejebak di dalam gate, jadinya baru bisa keluar sekarang. Nah sejak cerita dia langsung dijeblosin ke penjara di negara Amerika. Ya ternyata nih orang namanya si Sung Il-hwan alias bapaknya si Sung Jinwo. Abis itu si balik lagi ngeliatin si Sung Jinwo yang lagi mau cabut dari rumah semingguan. Jadinya si Jin dia suruh jagain rumah. Ya ternyata sekarang dia mau ngelanjutin quest rahasia buat masuk ke dalam kastil iblis alias dungeon kelas S guys. Nah pas udah masuk si Jinwo dikasih tahu sama sistem kalau dia harus nyelesain misi ngumpulin 10.000 jiwa iblis. Tapi pas udah sampai di lantai 1, sekarang tempatnya kayak berubah gitu jadi nyeremin banget plus banyak monster iblisnya juga. Cuman tuh monster iblisnya langsung kalahin gampang bener sama si Jinwo. Terus abis ngalahin tuh para monsternya si Jinwo langsung dapat akses lagi buat naik ke lantai 2 guys. Nah pas masuk ke lantai 2 si Jinwo ngerasa bingung juga. Soalnya di tempat ternyata luas banget kayak kota gitu yang ada di dalam bangunan. Yang nyadar nih tempat emang gede bener. Si Jinwo langsung manggil si bos beruang buat dia tumpakin. Abis itu si bos beruangnya langsung gercep bener nerobos para monster yang dari tadi udah nungguin. Nah tahu si bos beruangnya jago banget kalau udah nyerempeng, si Jinwo langsung namain dia jadi si Tank. Sekarang si Pindah lagi ngeliatin si Yojin yang lagi ngobrol serius banget sama bapaknya. Nah nyadar si Jinwo bukan hunter kaleng-kaleng terus deket sama si Yojin juga. Bapaknya langsung nyuruh si Yojin buat ngerekrut si Jinwo gabung sama mereka sebelum si Jinwo direkrut sama guild yang lain. Ya pokoknya kalau sampai si Yojin berhasil dia mah bakalan dipercaya buat ngurus guildnya gitu guys. Nah sekarang si balik lagi ngeliatin si Jinwo yang lagi ngebuat monster iblisnya pada tepa. Terus sekarang si Jinwo juga udah ada di lantai 6 mau ke lantai 7 gitu. Cuman yang jadi masalah, si Jinwo nggak yakin kalau perbekalannya cukup sampai lantai paling atas alias lantai 100. Jadinya biar gercep dia mah sekarang cuma ngincer para iblis yang ngebawa izin buat pergi ke lantai selanjutnya doang. Nah gegara strateginya, sekarang si Jinwo udah sampai ke lantai 50 plus dia juga udah ngumpulin jiwa iblis sampai 10.000. Cuma di lantai 50 dia mah harus ngewar dulu sama bos penguasa lantai bawah yang juga ngebawa banyak banget pasukan iblisnya gitu. Jadinya si Jinwo langsung ngesaman para pasukan bayangannya juga. Habis itu mereka mah langsung pada ngewar. Ya awalnya si Jinwo pede banget bakalan ngalahin bos iblisnya secepat kilat. Abisnya sekali tabok doang nih bosnya langsung mental kenceng bener. Soalnya si Jinwo sekarang emang udah jadi makin kuat banget. Tapi ternyata abis digituin si bosnya langsung ngejadiin yang ngebuat si Jinwo jadi mayan kesusahan soalnya monsternya bisa ngebaca serangan si Jinwo. Nah tahu nih monster juga lincah bener. Si Jinwo langsung mancing dia buat ngikutin loncat dari atas reruntuhan gitu. Nah pas iblisnya ikutan loncat dia langsung disabet sama si Jinwo sampai akhirnya tumbeng juga. Oke next. Sekarang sih ngeliatin si Sung Il-hwan yang lagi ditanya-tanyain sama si Dongsu yang sekarang udah sampai di Amerika lagi. Soalnya dia mah emang orang asli Korea. Ya pokoknya abis ditanya-tanyain bapaknya si Jinwo bilang kalau semua yang terjadi sekarang cuma permulaan doang sebelum bencana terburuknya bakalan bener-bener datang. Jadinya sekarang dia cuma kepengen ngecegah bencananya guys. Tapi si Dongsu malahan kayak kesel banget pas dia ngeliat data keluarganya si Sung Il-hwan. Abisnya dia tahu kalau si Jinwo anaknya si Sung Il-hwan yang sekarang dia lagi tanya-tanyain. Terus si Dongsu juga langsung ngasih tahu kalau si Jinwo sekarang udah ke neraka gegara masuk ke dalam Red Gate. Jadinya sebentar lagi dia juga bakalan ngirim bapaknya si Jinwo alias si Sung Il-hwan ke neraka buat ketemu sama anaknya. Ya gegara tuh omongan mereka berdua langsung pada duel tapi nggak diliatin. Soalnya sekarang gedung yang dipakai buat nyekap si Sung Il-hwan udah jadi hancur. Terus si Dongsu juga sekarang udah jadi bonyok-bonyok gegara digebukin sama bapaknya si Jinwo guys. Oke sih balik lagi ke kastil iblis ngeliatin si Jinwo plus pasukannya mau ngelawan bos monster lagi. Tapi ini bos monsternya langsung dikalahin gercep bener yang ngebuat si Jinwo langsung naik 2 level gitu. Nah ternyata sekarang si Jinwo udah nyampe di lantai ke 75. Terus sekarang dia juga udah dapat item-item yang OP banget. Mulai dari aksesoris kalung sampai anting yang juga bisa nambahin statnya gitu. Abis itu si Jinwo juga dapat item yang bisa ngegandain serangan magic, cuman dia masih nggak tahu mau dikasihin ke siapa. Soalnya pasukan bayangannya sekarang nggak ada tipe penyihir yang bener-bener OP banget guys. Terus si Jinwo juga penasaran banget sama kunci misterius itu yang baru aja dia dapetin. Soalnya sampai sekarang si Jinwo masih nggak tahu nih kunci buat apaan. Cuman ternyata tujuan sebenarnya si Jinwo datangin di tempat kepengen nyari bahan pembuatan
menemukan item Elixir of Life. Yang sekarang tinggal satu bahan lagi sampai itemnya dibuat, habis itu dia bisa nyelamatin ibunya guys. Tapi gara-gara perbekalannya udah habis, dia malah langsung milih cabut dulu keluar dari kastilnya. Oke, next episode 4. Nah, habis keluar dari kastil, si Jinwoo langsung mikir kalau sekarang dia udah jadi lebih kuat, tapi peringkatnya masih di rank E. Jadinya dia nggak bisa ikutan raid ke level yang lebih tinggi. Ya pokoknya habis mikir gitu, si Jinwoo langsung mutusin lagi buat meriksa ulang peringkat ranknya ke gedung asosiasi Hunter. Besoknya si Jinwoo langsung gercep pergi ke sana. Cuman ternyata di sana udah ada si manajer guild White Tiger yang mau ngerekrut anggota baru. Nah, ngeliat si Jinwoo nongol, dia langsung ngabarin si Baek Yeonhu, yang ngebuat si Yeonhu langsung gercep datang ke sana. Nah, singkat cerita si Jinwoo akhirnya dapat giliran juga. Cuman pas si Jinwoo lagi ngetes kekuatannya tuh mesin langsung jadi error. Terus si operatornya juga tiba-tiba jadi keringet dingin. Habisnya dia nyadar juga kalau kapasitas sihir si Jinwoo udah ngelampauin batasan dari mesinnya yang ngebuat jadi error. Ya gara-gara tuh kejadian si Jinwoo langsung kasih tahu kalau dia mah ada bahan jadi hunter peringkat S ke-10 di negara Korea. Cuman nanti si Jinwoo harus diperiksa ulang lagi sama mesin yang lebih canggih sebelum lisensinya diresmiin. Nah, pas lagi rame-rame gara-gara si Jinwoo ngebuat mesinnya jadi error, tiba-tiba aja si Jinjo sama si Choi Yong In yang emang kebetulan lagi ada di sana akhirnya ngedatengin si Jinwoo. Tapi pas si Choi Yong In nawarin si Jinwoo masuk ke guildnya, dia malah dikacangin. Yang ngebuat si Choi Yong In jadi gendok banget. Terus tiba-tiba aja si Baek Yeonhu datang juga sambil ngos-ngosan. Soalnya tadi dia malah langsung gercep lari dari markas sampai ke gedung asosiasi Hunter buat ngerekrut si Sung Jinwoo doang. Tapi pas baru aja nyampe si Yeonho jadi kesel bener. Pas dia tahu si Jinwoo udah diincar juga sama si Choi Yong In. Oke, singkat cerita, pas malamnya abis si Jinwoo jengukin ibunya di rumah sakit, dia mah didatengin sama si Wo Jingchul. Abisnya ada orang yang kepengen ketemu sama si Jinwoo. Ya tuh orang siapa lagi kalau bukan si ketua Gogunhe. Terus pas ketemu si ketua Gogunhe nyapa dia sopan banget. Terus ngucapin selamat juga, abisnya si Jinwoo sekarang udah jadi hunter peringkat S, cuman belum diresmiin doang. Nah, ternyata tujuan si ketua Gogunhe kepengen ketemu sama si Jinwoo gara-gara kepengen ngajakin dia gabung ke asosiasi hunter kayak si Wo Jingchul. Soalnya alasan si Gogunhe kepengen ngerekrut si Jinwoo juga masuk akal banget. Soalnya kata dia sekarang kekuatan 5 guild terbesar udah jadi penyangga negara Korea yang ngelebihin dari pemerintah. Nah, kalau si Jinwoo sampai masuk ke salah satu guild, keseimbangannya pasti bakalan runtuh. Jadinya sekarang si Gogunhe kepengen ngerekrut si Jinwoo masuk ke asosiasi hunter yang jadi kekuatan ke-6. Cuman dengar kayak gituan si Jinwoo langsung nolak. Soalnya si Jinwoo sekarang kepengen cepet-cepet masuk ke dungeon kelas tinggi buat naikin level terus nyelamatin emaknya. Tapi gara-gara kebanyakan dungeon kelas tingginya udah dikuasain sama kelima guild lain, jadinya asosiasi hunter cuma kebagian dungeon kelas E sama kelas D doang. Yang ngebuat si Jinwoo jadi gak mau join. Tapi walaupun si Jinwoo udah nolak, dia makai salut bener sama si ketua Gogunhe, soalnya selain pernah jadi hunter rank S pertama di Korea, ini orang juga masih kuat banget, mau umurnya udah 80 tahunan. Ya pokoknya abis menjawab kayak gitu si Jinwoo langsung permisi buat cabut. Abis itu si ngeliatin si Dongsu yang baru aja sadar di rumah sakit sehabis dibuat tepar sama bapaknya si Jinwoo. Nah, gara-gara itu kejadian dia menjadi tambah kesel terus janji bakalan balas dendam juga. Oke, sih balik lagi ngeliatin si Jinwoo yang sekarang lagi nyari tahu harga equipment di marketplace. Abisnya dia kepengen ngejual item yang bisa ngelipat gandain serangan magic. Nah, tahuin harganya bakalan tinggi bener, si Jinwoo tadinya kepengen langsung ngejual. Cuman gara-gara dia belum diresmiin jadi hunter peringkat S, si Jinwoo jadinya ragu. Soalnya orang-orang pasti ngiranya ini barang palsu gara-gara sekarang si Jinwoo masih kedaftar jadi hunter rank E doang. Jadinya sekarang dia kepengen masuk ke gate rank A gitu biar orang-orang pada percaya. Cuman masalahnya sekarang si Jinwoo masih belum bisa ikut nge-raid di gate yang rankingnya tinggi. Tapi pas lagi browsing tiba-tiba aja si Jinwoo ngeliat rekrutan tim penambang gitu di guild hunter yang mau nge-raid ke gate rank A besok pagi. Yang ngebuat si Jinwoo akhirnya join juga di tim penambangnya. Terus gak lama abis si Jinwoo datang, si Choi Yong In akhirnya keluar juga bareng si Chahae In plus kerocoannya, soalnya mereka mah udah pada beres nge-raid. Ya singkat cerita abis mereka pada keluar, si Jinwoo akhirnya mulai kerja bareng tim penambang gitu di dalam gate. Tapi pas lagi gawe si Jinwoo nyadar kalau sekarang bosnya belum dikalahin, soalnya itu emang disengaja biar gate-nya nggak ketutup guys. Jadinya orang-orang sekarang masih bisa nambang materialnya. Terus pas tim yang lain pada istirahat, si Jinwoo juga masih nambang aja. Tapi ternyata itu mah cuman acting doang. Soalnya pas udah nggak ada orang, si Jinwoo langsung gercep masuk ke tengah gate. Abisnya dia kepengen lihat squad apa bos gate rank A gitu. Tapi pas udah ada di depan ruangan bosnya, tiba-tiba aja si Chahae In malahan nongol, terus dia langsung negur si Jinwoo. Satu baju 10 juta. Maaf, Pak Hua. 20 juta. 30 juta. 50 juta. Pak Hua, saya cuma antar minuman. Saya permisi dulu. Tunggu dulu. Kau tidak... Bersih Jinwoo. Oke, next episode 5. Ya tahu udah ketahuan si Sung Jinwoo langsung ngeles kalau dia mah sekarang lagi tersesat gak tahu di mana. Tapi untung si Chahae In mah polos bener. Terus dia percaya gitu aja sama omongannya si Sung Jinwoo. Abis itu si Jinwoo-nya langsung